Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagi para kaum milenial yang ingin melihat perjalanan kurikulum pendidikan Indonesia sejak tahun 1947 sampai tahun 2022. Bagaimana perkembangan kurikulum? Silakan simak video berikut. Saya Dr. Edi Wardani, SPD MPD. Yang pertama, itu adalah kurikulum tahun 1947. Ya. Kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka dinamakan dengan Rencana Pelajaran. Kurikulum ini lahir di usia Indonesia baru merdeka. Arah kebijakan kurikulum ini adalah pembentukan karakter bermasyarakat, bernegara, dan berdaulat. Selanjutnya, kurikulum 1952 ya, itu adalah penyempurnaan kurikulum pertama yang dinamakan dengan Rencana Pelajaran Terurai. Ya, sistem pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, silabus mata pelajaran memberi ketegasan kepada seorang guru hanya mengajar satu pelajaran. Pada kurikulum kedua, di sini ditekankan adalah rencana pelajaran terurai. Selanjutnya pada kurikulum ketiga yaitu kurikulum 1964. Ini adalah penyempurnaan kurikulum sebelumnya dan ini dinamakan dengan rencana pendidikan. Pemerintah pada kurikulum ini menginginkan agar rakyat mendapat pembekalan akademik pada jenjang SD dengan slogan Pancawardana yang meliputi pengembangan moral, kecerdasan, emosional, jasmani, dan keterampilan. Selanjutnya pada kurikulum 1968 ini adalah kurikulum Orde Baru. Yang mana kurikulum ini membentuk manusia Pancasila sejati, ya, kuat, sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan bernegara. Isi pendidikan diarahkan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta fisik sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975. Ya. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan istilah PPSI. Pada kurikulum ini dikenal dengan rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya, perbaikan daripada kurikulum sebelumnya itu mengusung pendekatan proses keahlian pada tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Pada kurikulum inilah kita mengenal yang dinamakan dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Selanjutnya, pada kurikulum 1994 ya, kurikulum ini adalah perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984 dengan muatan nasional dan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah. 2004, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau sering kita dengar adalah KBK. KBK ini memuat spesifikasi kompetensi, indikator, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran berorientasi pencapaian kompetensi individual dan klasikal. 2006 muncul istilah kurikulum yang saat itu adalah kurikulum terbaru yang dinamakan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, disingkat dengan KTSP. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Guru dituntut untuk mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah di daerahnya. Selanjutnya, pada tahun 2013 itu muncul dengan istilah kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terdapat materi ditambah yaitu materi matematika, sementara materi lain juga ada yang dirampingkan. Dan yang terbaru hari ini adalah kurikulum 2022. Yang mana kurikulum ini adalah evaluasi kurikulum 2013 ya.
Kurikulum ini diluncurkan pada Februari 2022. Kurikulum ini juga diklaim mengajar ketinggalan pendidikan masa pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka belajar bertujuan mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan fokus materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Perjalanan kurikulum Indonesia sampai tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam pendidikan.